Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Fiahana Dia Safitri, nomor induk mahasiswa 204220008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai analisis regresi gender. Judul yang saya ambil adalah Pengaruh Prestasi Belajar, PAI, dan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan terhadap tingkah laku siswa di SMA Negeri 2 Sleman. Judul ini sebagai bentuk penelitian analisis kuantitatif dalam statistik parametrik yang berupaya untuk mengetahui pengaruh antara variabel X1 dan X2. Judul ini berawal dari milik Mas Cahyo Pamungkas. Sebelumnya saya mohon izin kepada penulis di dalam skripsi tersebut untuk memohon judulnya saya pakai untuk judul di dalam penelitian saya. Meskipun data sudah berubah, sudah saya rubah sendiri karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena data yang sudah masuk ke dalam skripsi berarti validitasnya sudah terpenuhi bahwa ini sudah menjadi sebuah teori. Untuk itu, mohon berkenannya kepada penulis skripsi judulnya dalam rangka untuk melakukan tutorial analisis regresi gender. Oke, pada penelitian ini kita akan melakukan terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengaruh variabel X1 dengan Y seberapa besar, apakah ada pengaruh dari variabel X1 terhadap Y. Dan yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y. Dan yang ketiga adalah pengaruh secara simultan antara variabel X1 terhadap Y. Oke, langsung saja tutorialnya. Nah, saya di sini sudah menyiapkan datanya, saya share. Nah, di sini adalah tabel data tentang prestasi belajar X1 dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan X2 dengan tingkah laku Y dari 50 siswa SMA Negeri 2 Sleman. Terdapat 50 responden. Dari sini kita langsung saja copy untuk disalin di SPSS. Oke, sekarang saya buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di bagian variabel view di bawah, kita klik di bagian nama, kolom nama. Yang pertama, kita isi X1, yang kedua X2, dan yang ketiga Y. Di bagian desimal ini kita nolkan semua. Pada bagian label, yang X1 kita beri nama prestasi belajar. Di X2 kita beri nama kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Lalu di bagian Y ini adalah tingkah laku. Setelah selesai, setelah seperti ini, langsung saja kita ke data view di bagian bawah kiri. Kita salin datanya di sini ya. Nah, jika sudah muncul semua seperti ini, sampai 50, kita klik bagian atas Analyze, kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Nanti akan muncul kotak seperti ini, linear regression. Di bagian dependent kita pindahkan tingkah laku Y. Lalu di independent kita pindahkan prestasi belajar X1. Lalu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan X2. Nah, di bagian statistik sebelah sini kita centang R-squared change-nya. Lalu kita continue. Jika sudah seperti ini semuanya, kita klik OK.
Oke, sudah muncul. Saya share kembali. Nah, ini dia, hasilnya sudah terlihat. Di sini variables entered or remove, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, prestasi belajar, metodenya enter. Di tabel model summary ini adalah untuk mengetahui korelasi. Harga koefisien korelasi itu bisa kita lihat dari R di sebelah sini adalah 0,117 dan kontribusi dari variabel X terhadap variabel Y secara simultan adalah 0,14. Nah, jika dilihat dari model summary-nya, sig exchange-nya adalah 0,725, berarti lebih besar dari 0,05. Nah, di sini berarti tidak ada hubungan ya kalau kita lihat dari tabel model summary. Oke, sekarang baik ya, pada kita analisis pada rumusan yang pertama adalah pertama itu X1 dengan Y, prestasi belajar dengan tingkah laku. Kita lihat dalam tabel adalah nilainya ini. Di tabel koefisien, nilainya adalah di bagian sig 0,986 itu lebih besar dari 0,05. Berarti HA ditolak dan HO diterima. Jadi tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau secara manual bisa kita lihat dari T hitungnya sudah tampak di sebelahnya ini adalah 0,18. Itu bisa lalu kita bandingkan dengan tabel. Nah, saya perlihatkan tabelnya. Oke, sebelumnya tabelnya itu kita bisa lihat perbandingannya dari di atas ini di ANOVA ada 2:47 ya. Kita lihat tabelnya. Di tabel bagian 2:47 ini adalah sini ada 2,419168. Oke, berarti kita kembali. Nah, ternyata memang betul bahwa T hitung 0,18 itu lebih kecil dari T tabelnya 2,419. Nah, berarti juga tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh yang signifikan berdasarkan SPSS maupun secara manual. Lalu di rumusan masalah kedua, yaitu di X2, prestasi belajar dengan Y, X2, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dengan Y, tingkah laku itu adalah sig-nya itu 0,676, itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada pengaruhnya. Dan dilihat dari T hitungnya secara manual adalah 0,420, itu lebih kecil dari 2,419 dari T tabelnya, juga tidak ada pengaruh yang signifikan. Maka HA ditolak dan HO-nya diterima. Nah, selanjutnya di rumusan masalah yang ketiga adalah antara X1 dan X2 terhadap Y, antara prestasi belajar dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap tingkah laku, mendapatkan hasil sig exchange-nya adalah 0,725, bisa kita lihat di atas ini, di tabel ANOVA, itu adalah 0,725 lebih besar dari 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh juga. Nah, secara manual kita bisa lihat dari harga F-nya ini 0,324, kita bandingkan dengan yang di tabel adalah kita ambil perbandingan dari DF-nya ini 2:47 adalah 2,419. Nah, berarti hasilnya pasti F hitung itu lebih kecil dari F tabel.
Jadi 0,324 lebih kecil dari F tabelnya 2,419. Juga tidak ada pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan pada penelitian ini dari data di atas. Yang pertama adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap Y, antara prestasi belajar terhadap tingkah laku. Hubungannya sebesar 0,986 lebih besar 0,05 dengan HA ditolak dan HO diterima. Dan yang kedua adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X2 terhadap Y, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap tingkah laku, yang memiliki hubungan sebesar sigma 0,676 lebih besar dari 0,05, berarti HA ditolak dan HO diterima. Lalu yang kesimpulan yang ketiga adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 prestasi belajar dan X2 kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap Y tingkah laku dengan memiliki hubungan sebesar F6 change-nya 0,725 lebih besar dari 0,05 yang berarti HA ditolak dan HO diterima. Demikianlah tutorial untuk menganalisis regresi ganda yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.